Selamat pagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita memuji nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa kami bersyukur Bapa atas segala yang sudah Engkau berikan kepada kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari kita katakan, ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa,
bersyukur Tuhan, kami boleh melewati tahun ini Tuhan, semua atas berkat-Mu Tuhan, atas perlindungan-Mu Tuhan. Jadi pujian sembah kami Tuhan, ucapan syukur kami Tuhan terhadap Engkau Tuhan. Ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hati kami tak akan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari katakan dengan segenap hati kita, ku bersyukur. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu, kita mau berserah, kita mau naikkan ucapan syukur kita. Bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ini ucapan syukur kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, syukur kami Tuhan, atas berkat-Mu Tuhan, atas pimpinan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kiranya sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, ini adalah kumpulan renungan firman tahun 2024 yang bertujuan hidup berkenan di hadapan Allah. Jadi apa yang kami sampaikan, para pengkhotbah sudah sampaikan, bahwa semuanya itu bertujuan pada hidup berkenan di hadapan Allah dengan visi menjadi gereja yang ramah dan bermoralitas. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ramah adalah tindakan keluar terhadap orang lain
baik itu perkataan dan perbuatan. Ini yang sering kita kenal dengan adab. Jadi ramah itu adalah satu tindakan kita yang keluar kepada orang lain. Ya. Sementara bermoralitas adalah proses membangun manusia batinia yang bernilai. Ya, moralitas itu tidak merusak tatanan hukum yang ada. Jadi orang Kristen nggak boleh memaksakan hukum Kristen di dalam masyarakat. Harus tunduk kepada masyarakat yang ada. Itu moralitas. Jadi tidak perlu kita hukum, semua harus mengikuti hukum. Ya Bapak Ibu, bukan begitu. Moralitas itu adalah proses membangun manusia batinia yang bernilai. Dan ini yang disebut sebagai orang yang bermartabat. Jadi kalau nyolong, itu jelas bukan orang yang bermartabat. Berzina, berjudi, ya, dagang gak bener, berjemaat juga gak bener, menyusahkan orang lain, itu juga gak bener Bapak Ibu. Hidup mandiri, ya, kalau bisa membantu orang lain, sementara orang lain yang dibantu jangan sampai membuat dia itu seperti pengemis. Ya, kalau toh dibantu puji Tuhan, tapi jangan sampai menjadi sandaran dia untuk terus-menerus dibantu. Enggak bermartabat. Moralitas itu begitu Bapak Ibu. Sementara ramah itu tindakan kita keluar kepada orang lain. Jadi kenapa gereja kita punya visi? Karena kita punya tujuan yang harus paling tidak memang nggak mungkin tercapai Bapak Ibu. Kalau saya diminta pertanggungjawabannya sebagai gembala dan kemudian menetapkan visi gereja sebagai gereja yang ramah dan bermoralitas, apakah tercapai? Enggak. Tapi setidaknya ada perubahan. Nggak mungkin tercapai. Karena itu kan terus menerus kan. Ya, kalau dulu saya baik, sekarang harus lebih baik. Kalau dulu saya lebih baik, terus diubah. Sampai itu menjadi satu irama hidup kita. Ya, kalau mudah kesinggung, kemudian punya pikiran yang negatif thinking, dia tidak ramah kepada orang lain. Tidak ramah. Jadi mari Bapak Ibu dan Saudaraku, ini menjadi satu tujuan dari visi gereja kita, gereja yang ramah dan bermoralitas. Yang akhirnya ramah dan bermoralitas ini kepada hidup yang berkenan kepada Allah. Mari kita buka dalam Roma 12 ayat yang pertama. Satu ayat ini Bapak Ibu dan Saudaraku kita akan baca bersama-sama dan kemudian kita akan coba merangkum kumpulan-kumpulan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan di akhir dari ibadah akhir tahun 2024 ini. Saya akan mereview kembali. Saya tidak membuat satu catatan-catatan baru lagi. Jadi hidup berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat yang pertama kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Sebenarnya kalau ini dipakai untuk menjadi tujuan hidup kita, udah kita nggak punya visi nggak apa-apa. Ya. Tapi kan visi itu ada visi jangka panjang Bapak Ibu. GBT itu punya visi jangka panjang. Visi jangka panjang GBT itu ada terangkum dalam ADART yang berkata menjadi gereja yang cemerlang dan tak bercelah di hadapan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu. Menjadi gereja yang cemerlang dan tak bercelah di hadapan Tuhan sampai kedatangan Tuhan. Ya. Tapi kemudian kita buat visi setahun.
Visi itu kan vision kan. Ya, suatu pandangan yang tidak bisa kita lihat. Ya, suatu pandangan yang jauh. Jadi setahun ini apa? Gitu. Setahun ini adalah kita ramah. Tahun yang lalu bagaimana? Tahun yang lalu masih ingat apa itu? Ada yang masih ingat gak? Tahun yang lalu kita visinya apa itu? Ya, setahun ini apa? Ramah dan bermoralitas. Sehingga kita sampaikan di dalam firman-firman itu mengarah kepada visi. Nanti pada tahun baru saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu supaya kita punya pandangan yang sama tentang visi yang baru ini. Ya, nanti akan kita tampilkan visi yang baru di tahun tanggal 1 hari Rebu itu. Nah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, kita perhatikan, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Menasehatkan. Bapak Ibu senang gak kalau dinasehati? Senang gak Bapak Ibu dinasehati? Ya. Kalau orang dinasehati itu rasanya gak seneng loh Bapak Ibu. Seneng ya? Tak nasihati sekarang nanti. Ya Bapak Ibu. Jadi apa yang kita sampaikan itu ada nasihat. Ya, firman Tuhan katakan semua tulisan itu diilhami Allah untuk memberikan nasihat. Jadi mengajar dan memberikan nasihat. Jadi ada doktrin itu mengajar dan kemudian juga memberikan nasihat. Kalau diberikan nasihat ya mau. Tapi kadang-kadang orang dikoreksi itu nggak mau. Akhirnya tersinggung. Jadi sedikit-sedikit Bapak Ibu dan Saudaraku, wah ini kok nyinggung saya ya. Ini kok nyinggung saya. Dia akhirnya orang nggak mau ke gereja. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, coba kita lihat ya, saya menyampaikan tentang ramah dan bermoralitas. Jadi, ya, di ibadah tahun Januari tahun 2024 itu pada tanggal 28, maukah engkau sembuh? Sebuah pertanyaan Tuhan Yesus kepada seorang yang 38 tahun lamanya dalam keadaan sakit. Dan berada di kolam Bethesda. Sekarang coba lihat Bapak Ibu. Padahal Tuhan Yesus sering berkunjung, ke kota itu sering berkunjung. Jadi, tapi kenapa pada saat itu kemudian berjumpa dengan Tuhan Yesus? Ada apa? Ada salah apa dengan orang ini? Saya tidak lepas dari kontrol dari konteks ini Bapak Ibu ya, ramah dan bermoralitas Bapak Ibu ya. Kenapa pada saat berjumpa dengan orang yang 38 tahun lamanya itu kemudian dia sakit dan kemudian Tuhan Yesus katakan, "Maukah engkau sembuh?" Pelajaran apa yang menarik dari kisah ini Bapak Ibu? Saya tidak membuka ayatnya, Bapak Ibu nanti bisa cek aja. Yohanes 5 ayat 5 sampai dengan yang ke-9 ini. Ya. Untuk orang ini mengalami kesembuhan dengan waktu yang panjang. Karena selama ini dia berkata, tidak ada orang yang menolong aku. Tuhan, tidak ada orang yang menolong aku. Dari pelajaran ini Bapak Ibu, kita melihat bagaimana kesalahan rohani dari orang ini ketika dia menaruh harap kepada orang lain. Kalau orang tidak ditolong oleh orang lain gimana Bapak Ibu? Dia akan merasa kecewa dengan orang lain. Bapak Ibu menaruh harap kepada orang lain dan orang lain itu tidak menolong.
Bapak Ibu menaruh harap kepada pendeta dan pendeta tidak menolong, maka Bapak Ibu kecewa. Bapak Ibu kehilangan keramah-keramahan. Bapak Ibu kehilangan moralitas. Bapak Ibu kehilangan nilai-nilai batinia manusia yang bernilai, yang bermartabat. Kalau kita bersandar kepada manusia, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Pertanyaan itu sederhana sebenarnya Bapak Ibu, di dalam bahasa sederhana, maukah aku menolongmu? Kalau orang lain tidak menolong karena engkau berharap kepada orang lain, kemudian Tuhan berkata, maukah aku menolongmu? Jawaban orang itu, Tuhan, tidak ada orang yang menolong aku. Lawatan Tuhan untuk membuktikan kepada kita lewat peristiwa itu, ketika kita bersandar kepada orang lain, maka tidak akan ada perubahan akan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, maka ada perubahan besar dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, kemudian bulan Maret, ini saya potong-potong ya. Coba dibaca Filipi 3 ayat yang ke-19. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Tertuju kepada perkara duniawi. Tuhan mereka perut mereka. Perut mereka itu Tuhan mereka. Tuhan mereka itu perut mereka. Artinya orang mengutamakan kepada hal kedagingan, kesenangan ini. Jadi Bapak Ibu, saya mau terbuka aja kepada Bapak Ibu ya. Saya enggak sembarangan untuk menyusun sebuah khotbah. Saya harus mengarah kepada ada tujuan yang harus saya bisa capai dalam setiap pemberitaan firman Tuhan itu. Kita kan mau diajar terus ini Bapak Ibu ya, dinasihatin terus. Bagaimana mata kita ini jangan sampai tertuju kepada hal-hal yang bersifat duniawi saja. Sama dengan orang tadi, berharap kepada manusia itu adalah contoh bagaimana dia matanya tertuju bukan kepada Tuhan. Perut itu Tuhan bagi dia. Tuhannya adalah perut dia. Sehingga segala sesuatu yang menguntungkan dia, ya segala sesuatu yang menguntungkan dia, itu yang dia kejar. Kalau sudah perut adalah Tuhan, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk bisa meraih kesenangan. Ya, ini perlu belajar yang terus-menerus Bapak Ibu. Ya. Tuhan kita siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada kita tentang kasih. Tuhan Yesus yang mengajar kita belajar bagaimana merendahkan diri. Tuhan Yesus yang mengajar kepada kita untuk kita bermurah hati. Tuhan Yesus yang mengajar kepada kita untuk punya kelemah lembutan. Kalau ini semua pengajaran-pengajaran Tuhan itu kemudian kita lalaikan Bapak Ibu, maka sebenarnya Tuhan kita adalah perut. Perut itu menunjukkan simbol bahwa kesenangan diri sendiri yang menjadi utama, bukan kesenangan hati Tuhan. Saya baru nyampe tadi malam Bapak Ibu. Jadi perjalanan dari Surabaya tanggal 26, saya melayani di sana. Ya, melayani di Japanan. Puji Tuhan, gerejanya penuh sampai keluar itu ya. Ya, luar biasa Bapak Ibu, semangatnya luar biasa. Kemudian saya pulang, saya ke Jogja. Mungkin ada sebagian orang yang melihat status saya ke rumah sakit.
Saya memang periksa ke rumah sakit Bapak Ibu. Dada saya sesak. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ya, seminggu yang lalu saya tabrakan di Limbangan. Saya naik motor. Ya, ini pelajaran buat saya salah, saya akui saya salah. Ada ibu-ibu naik sepeda motor sekitar jam 3 itu, angin kencang, tidak pakai helm, kemudian ketimpa banner, kepalanya bocor. Ya. Karena dia ketimpa, ya, kemudian mobil di depan saya itu ngerem mendadak, saya nggak sempat. Ya, saya nggak kenceng, saya nggak kenceng Bapak Ibu. Kalau kenceng mobil itu penyok. Mobil itu sama sekali nggak penyok, hanya lecet. Lecet dan saya bilang ini kalau saya kompon bersih kembali. Tapi orangnya marah-marah dan minta ganti rugi. Motor saya nggak ada pecah. Jadi saya nggak kenceng, cuma nggak sempat aja. Karena ngelihat kaget ibu-ibu itu kemudian ketika saya ngelihat kaget, saya kemudian kebentur di jatuh, ya kebentur stang mungkin di sini saya itu. Jadi kemarin saya periksa, kenapa kok nggak sembuh-sembuh ya, masih sakit ini, saya sakit ini. Saya kemudian periksa saya ronsen dan kemudian puji Tuhan, dokter berkata nggak ada apa-apa Pak, bagus semua ini Pak, bagus semua. Iya tapi kok kenapa sakit ya, itu memar, udah nanti dioles-olesin aja. Ya. Orangnya itu marah-marah. Saya tanggung jawab Pak, saya bilang, saya tanggung jawab. Bapak nggak usah khawatir, saya tanggung jawab. Minta berapa, saya tanggung jawab. Karena anak-anak muda keluar semua itu, kira-kira ada 5 anak muda keluar semua. Dia bilang, wah ini dicat semua ini. Padahal itu kan begini, ini dicat semua ini. Habisnya 2 juta sekian. Ya jangan begitulah. Yang pas, yang enak aja lah. Bayangkan Bapak Ibu kalau saya punya perut sebagai Tuhan, saya habisi itu. Betul, saya juga bisa marah. Ya kan, semua kan bisa marah kan. Ya kan, di dalam pikiran kita kan semua juga punya kata-kata jorok kan. Betul ya? Tapi kenapa nggak bisa keluar kata-kata jorok itu? Ya uangnya, punya. Semua punya kan. Bangsat, asu, anjing, apa, punya semua. Tapi nggak mungkin kita bisa keluarkan itu. Mungkin, tapi kita, perut itu bukan Tuhan saya. Saya punya Tuhan yang mengajarkan belas kasihan. Ya. Bawa ke bengkel, saya biayai. Akhirnya dia telepon ibunya kemudian datang. Luar biasa Tuhan tolong. Ya. Maaf Pak ya. Dia minta maaf kepada saya. Saya minta maaf kepada dia. Saya Bu yang minta maaf, saya yang salah. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf kalau mobil ibu jadi lecet. Saya bilang gitu. Tapi ini kalau saya perbaiki saya bisa. Saya kompon aja karena itu bukan berat, bukan. Hanya cat saya nempel gitu. Silakan Bapak Ibu lihat itu motor saya. Masih mulus, nggak ada yang pecah. Bayangkan Bapak Ibu kalau saya punya perut sebagai Tuhan saya bisa marah. Tapi saya mengajar kepada Bapak Ibu sebuah kerendahan hati, kelemah lembutan. Dan kemudian ibu itu berkata, ya udah Pak, ini nanti Bapak ganti rugi aja 500.000. Oke Bu, kami salaman, enak gitu ya. Saya bayar 500.000. Oke Bu ya, terima kasih ya. Maafkan anak saya Pak, anak muda, anak SMA. Ya gak apa-apa. Sebenarnya saya juga bisa nanya STNK SIM. Nah ya udahlah, saya hanya tunjukkan SIM STNK saya. Ya, ini belajar Bapak Ibu. Perut kita bukan Tuhan kita. Tuhan kita mengajarkan kasih. Tuhan kita Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Ramah dan bermoralitas.
Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, dalam rangkaian ini kami terus berusaha untuk membangun sidang jemaat yang ramah dan bermoralitas. Ya, walaupun saya juga ya lumayan juga Bapak Ibu. Sudah seminggu nggak bisa hilang-hilangin, sudah saya kasih apa aja. Ya oke lah, nggak apa-apa. Saya terima semuanya itu. Ya, saya juga kemarin kok merasa sakit, saya kontrol, saya ke rumah sakit Jogja. Tuhan baik Bapak Ibu. Di bulan Mei saya menyampaikan aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Bukan kepada duniawi, bukan kepada orang lain, tetapi kepada Allah yang memang bisa kita andalkan. Katakan amin Bapak Ibu. Ketika kita tahu kepada siapa aku percaya, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius. Rasul Paulus bersaksi kepada Timotius bahwa Tuhan itu peduli kepada dia. Dalam segala perkara, Tuhan itu peduli kepada Rasul Paulus. Bahkan Tuhan mempercayakan kepada Rasul Paulus kepercayaan untuk pelayanan. Sehingga Rasul Paulus berkata kepada Timotius, dan sekarang kepada Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, aku tahu kepada siapa aku percaya. Kembali kan Bapak Ibu, coba frame-nya Bapak Ibu bisa nangkep ini. Frame-nya yang kita bangun. Supaya kita menjadi orang yang bermartabat. Supaya kita bisa menjadi orang yang punya nilai yang tinggi dalam kehidupan rohani kita. Supaya kita punya orang yang punya ramah keramahan. Tahu bagaimana memperlakukan orang lain. Ya, kan tadi kan bukti kan. Bagaimana orang lain memperlakukan saya. Ya, padahal itu seminggu yang lalu loh Bapak Ibu. Padahal 2 minggu, 3 minggu yang lalu yang saya ceritakan kepada Bapak Ibu bagaimana ada seorang petani yang nabrak mobil. Saya punya keramahan kepada dia. Sekarang saya diuji. Coba. Sekarang giliran saya yang nabrak. 3 minggu yang lalu saya ditabrak mobil. Dan kemudian kepada petani itu saya kata, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa Pak. Dan orang itu tenang. Sekarang giliran saya ceroboh. Dan saya diperlakukan, wah Bapak Ibu kalau tahu anak muda itu ya. Untung saya enggak betul-betul loh Bapak Ibu. Saya diem. Ya, saya diem. Ada beberapa wanita, cewek, anak, ya teman-temannya lah SMA. Yang ngata-ngatain saya, tapi saya katakan, ya saya salah. Saya salah. Nabrak dari belakang bagaimanapun juga salah. Saya salah. Tapi aku tahu kepada siapa aku percaya. Kalau orang mengerti setiap ini, kepada siapa aku percaya, bukan kepada orang lain, bukan kepada harta, bukan kepada status, bukan kepada keadaan kita, kekuatan kita, tapi kepada Allah yang bisa memberikan kepada kita yang terbaik dalam hidup ini. Itu dibangun Bapak Ibu. Coba Pak Ferry kalau di kerja, Pak Ferry kemudian menemukan masalah yang sangat pelik. Katakan dalam hati Pak Ferry, aku tahu kepada siapa aku percaya. Kalau Bapak Ibu punya pergumulan dalam hidup, sekali lagi, jangan sampai kepada keputusasaan, kehilangan harapan. Tapi katakan ketika Bapak Ibu mengalami kesusahan hidup, mengalami jalan buntu, mengalami pergumulan yang tidak pernah habis, kemudian Bapak Ibu berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Ya, ini anak saya kan balik ini Bapak Ibu, balik ke Amerika. Jadi tadi malam saya nganter, jam 7 saya mau kesaksian kepada Bapak Ibu ya. Ya ini ada kabar baik juga ya. Jadi saya ke rumah sakit itu sebenarnya nggak niat kontrol, nggak niat ronsen Bapak Ibu, tapi nganter Bita untuk periksa kandungan. Ternyata hamil lagi.
Ketika saya nunggu gini kemudian ronsen, itu langsung aja, saya mau ronsen sekalian deh. Ternyata prosesnya panjang, sementara dia harus berangkat ke Jakarta itu jam 7 malam. Naik pesawat jam 7 malam. Kami belum selesai itu. Bayangan itu. Jogja luar biasa macetnya. Luar biasa macetnya Bapak Ibu. Baru selesai itu jam 3. Selesai jam 3. Terus barang-barang kamu gimana? Aduh, harus balik lagi ke rumah. Balik lagi ke rumah loh. Dari rumah sakit kemudian balik lagi ke rumah. Tapi aku tahu kepada siapa aku percaya. Oke, ambil. Kemudian kita pergi karena rumah sakit nggak terlalu jauh. Pergi, selesai setengah 4 kita baru cabut. Dari Prambanan loh Bapak Ibu. Harus sampai di bandara kalau pesawat jam 7 kan paling tidak kan paling telat-telat jam setengah 7 lah ya. Nyampe kan, harus nyampe kan. Itu sudah luar biasa itu sebenarnya. Tapi aku tahu kepada siapa aku percaya. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Wah, kami jalan. Tepat jam setengah 7 lebih 5 saya sampai di bandara. Dengan perjuangan yang luar biasa. Dari Prambanan loh ya. Ya, itu bukan Prambanan tapi Prambanan masuk desa. Jauh masuk desa itu. Tapi kepada siapa aku harus percaya. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, ya ini juga lagi pergumulan. Ini saya dengan istri saya juga pergumulan. Setelah mengetahui Bita mengandung, ini Mas Dwi kan dipercaya oleh presiden suaminya itu untuk ngurus sekolah. Di Indonesia mau mendirikan sekolah internasional, 20 sekolah internasional, itu suaminya Bita. Jadi ternyata dia nggak bisa berangkat ke Amerika. Coba, dalam keadaan mengandung, sekarang anaknya dengan siapa ini? Saya katakan ke Bita, udahlah Bita, bawa aja anakmu. Terus gimana ini Pak, nanti saya kuliah. Udah kamu bawa anakmu. Ini saya belum tahu bagaimana keputusannya. Tapi yang saya tahu cuma satu Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Kepada siapa aku percaya. Saya katakan kepada Bita, berdoa ya. Berdoa. Kepada siapa aku percaya. Sedang mengandung, bawa anak kecil, di perjalanan bawa koper dan lain sebagainya. Dan kemudian tinggal sendiri loh, di sana nggak ada pembantu, harus kuliah lagi. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita Bapak Ibu. Amin. Tidak pernah Tuhan mengecewakan orang yang menaruh harap kepada Dia. Saya percaya itu. Di bulan Agustus saya sampaikan antara hikmat dan kuasa Allah, ini kisah mengenai Elisa. Jadi kalau Bapak Ibu lihat frame-nya itu berjalan gitu loh Bapak Ibu. Ada kelaparan di negeri itu. Elisa. Ada kelaparan di negeri itu. Tapi ketika Elisa mengajar, para nabi duduk di depan dia. Banyak nabi yang duduk di depan dia. Ada kelaparan, tetapi mereka tetap haus akan firman Tuhan. Ada kelaparan tapi tidak membuat dia kemudian kehilangan kehausan dan kelaparan kepada firman Tuhan. Coba Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu doa tidak terjawab, persoalan tidak selesai, malah jauh lebih rumit. Ya. Kemudian Elisa berkata, setelah dia mengajar nabi-nabi, kemudian dia berkata, kasih makan nabi-nabi ini. Begitu dikasih makan nabi-nabi, ada seseorang yang kemudian mengambil sayur-sayuran di hutan itu ya, dan kemudian mengambil labu, dipotong-potong labu itu dan kemudian menjadi sayur. Ketika dijadikan sayur, dia berkata pahit dan kemudian mereka mual dan mules mereka.
sudah kelaparan, makan kemudian keracunan, ya. Disinilah dibutuhkan hikmat. Kuasa Tuhan akan bekerja ketika kita punya hikmat dan melakukan tindakan sesuai dengan hikmat yang datang dari Tuhan, dan Tuhan turut bekerja. Nah, jadi cara Tuhan bekerja itu bukan seperti dukun, kita duduk diem, setan yang bekerja mengerjakan kepada kita. Kita bekerja dengan hikmat, Tuhan turut bekerja dan akhirnya mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja. Sinergio, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, jangan sampai kita kehilangan kelaparan dan kehausan akan Tuhan sekalipun kita mengalami keadaan yang tidak baik. Nah, ini yang mau saya bangun. Dan di bulan November kemarin, saya menyampaikan firman Tuhan mengenai apa Bapak Ibu? Tersenyum. Ya, beri senyum dong Bapak Ibu. Beri senyum Bapak Ibu. Beri senyum. Ya. Jadi ternyata tersenyum ini bukan hanya menyehatkan orang lain sehingga orang lain suka dengan kita, ya. Tapi tersenyum ini adalah untuk diri kita sendiri, ya. Karena tersenyum itu bisa apa Bapak Ibu? Mengeluarkan hormon. Jadi ada hormon yang dilepaskan tubuh, ada hormon dopamin, ada hormon endorfin, ada hormon serotonin yang keluar. Dan itu hormon-hormon yang membangun kepada kita buat nyaman hidup kita. Itu yang disebut sebagai hormon kebahagiaan. Jadi kalau ada orang yang kemudian mencaci maki Bapak Ibu, kasih apa Bapak Ibu? Senyum. Senyum aja. Saya dicaci maki kok, saya buktikan. Saya dicaci maki, saya minta maaf, kemudian saya senyum. Saya jalan di jalan Rinjani, mobil jalan, saya pernah saksikan Bapak Ibu ya, saya mobil jalan, betul-betul mobil itu jalan pelan sekali, sementara saya itu aduh gregetan, saya dim, tetap aja dia jalan pelan, uduk pelan, saya dim, saya beltet, supaya dia minggir lah, saya salep lah, kalau dia mau pelan, ya kan? Tapi dia tetap di tengah, sampai akhirnya kemudian masuk ke rel kereta api itu, jembrang kereta api, lampu merah, dia berhenti, saya berhenti di samping dia, dan dia kemudian buka jendela karena saya tadi ngedim, saya ngebrang, kemudian dia buka jendela, mau marah, saya senyum. Sampingnya ibunya, sampingnya istrinya, udah tua sih orangnya, udah tua, tapi marah-marah melotot ibunya, saya senyum aja. Ramah Bapak Ibu, udah biarin aja lah. Jangan diurus dengan orang-orang yang mencaci maki kita, orang-orang yang merugikan kita. Kita berikan aja senyum. Bisa Pak Ferry? Bisa Pak Ferry? Bisa ya. Saya baca tadi pagi sebelum saya menyampaikan, ketika orang tersenyum, itu setara dengan 2000 batang coklat yang dimakan. Serius, baca di ya betul tidaknya karena ini penelitian, jadi nggak perlu saya ulang penelitiannya kan. Ya kan? Coklat itu kan membuat orang tenang kan? Ternyata senyum itu lebih dahsyat itu. Ya. Jadi para istri, kalau suamimu marah-marah, kasih senyum. Para suami, kalau istri-istrimu cerewet, kasih senyum. Nah, sambil dikasih Soekarno-Hatta. Kelemahan istri kan itu. Jangan hanya senyum aja. Iya kan? Aduh ya. Tapi ini puji Tuhan Bapak Ibu, memang
Ya, saya ingin mengarahkan kepada Bapak Ibu di akhir tahun ini. Mari Bapak Ibu ya, kita punya hati, kita punya keramahan, kita punya moralitas yang menjunjung tinggi nilai rohani kita yang bernilai tinggi. Dan kemudian saya sampaikan, kenapa kita tidak bertumbuh, kenapa kita tidak bisa ramah, kenapa kita tidak bisa punya moralitas yang baik, karena ada limiting factor. Karena ada faktor pembatas. Nah, ini yang dibaca. Tolong Mbak Vera, 2 Petrus 3 ayat 17 sampai dengan 18. Ayat yang terakhir Bapak Ibu. 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-17 dan 18, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesakan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Mengapa kita tidak bisa bertumbuh? Karena kita mencontoh orang lain. Mengapa kita tidak bisa bertumbuh? Karena kita iri kepada orang lain. Mengapa kita tidak bisa bertumbuh? Karena kita tidak punya pegangan yang kuat. Kasih karunia Allah yang kita pegang. Justru kita iri kepada orang lain. Orang-orang yang tidak mengenal hukum, kok dipelihara Tuhan, kok sehat badannya, kok nggak sakit-sakitan, dan akhirnya kemudian kita iri kepada dia. Ini sama dengan Mazmur, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu baca Mazmur 37 atau Mazmur 73, gampang kan? 37 dan 73 itu isinya sama. Tentang kecemburuan orang-orang benar kepada orang-orang fasik. Kenapa orang fasik itu subur? Kenapa orang fasik itu bahagia? Kenapa orang fasik itu sehat? Akhirnya kemudian dia punya iri hati. Kenapa? Karena pegangan terhadap kasih karunia Allah tidak kuat dia. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita belajar mengenai bagaimana kita hidup berkenan kepada Allah dengan cara ramah dan bermoralitas. Jangan sampai ada faktor-faktor yang membatasi kita sehingga kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Dan salah satu faktor itu adalah iri hati. Ikut-ikutan kepada orang yang tidak mengenal hukum. Ya, di sekeliling Bapak Ibu, di sekeliling saya banyak orang-orang yang tidak mengenal hukum, tetapi kelihatan hidupnya nyaman. Ya, dan kemudian orang kehilangan pegangan. Wah, kalau gitu ngapain saya setia? Ngapain saya melayani? Ngapain saya harus berkorban? Ngapain saya? Kalau toh saya melihat orang-orang yang tidak baik pun juga dipelihara oleh Tuhan. Tetap setia Bapak Ibu. Amin. Mari kita hidup bersama-sama, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, dan kita punya hati ramah dan bermoralitas sehingga kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, kita sama-sama menaikkan pujian ini, mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Kami memuji
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan sekali lagi, Engkau ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, kita satu di dalam doa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terlalu banyak kebaikan-Mu Tuhan. Terlalu banyak kemurahan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, bahkan tak terhitung banyaknya. Sehingga hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Itulah sebabnya Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang tahun 2024 ini Tuhan, yang beberapa hari ini akan kami lewati dan masuk dalam tahun yang baru. Kami tahu kepada siapa kami percaya Tuhan. Di tahun yang baru kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah yang memelihara kami. Engkaulah Tuhan Allah yang melindungi kami. Engkau Tuhan Allah yang memberikan kepada kami Tuhan berkat-berkat-Mu Tuhan, sehingga kami hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan buat segala berkat-berkat-Mu. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini ya Bapa. Kami datang di dalam berkat Tuhan, maka kami pulang pun di dalam berkat Tuhan yang lebih-lebih lagi Tuhan. Sebab Engkau telah melawat kami dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anak yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Terpujilah Engkau Tuhan, sungguh baik Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang beribadah secara online. Tuhan memberkati dalam rumah tangganya. Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaannya. Tuhan memberkati dalam kehidupannya. Bahkan keluarganya, keluarga besarnya ada di dalam perlindungan Tuhan. Anak cucu dimanapun berada, saudara-saudara famili ada di
dimanapun berada, di dalam berkat dan kemurahan Tuhan. Hamba berdoa, Engkau memberkati Tuhan, keluarga-keluarga ini Tuhan. Hubungan suami istri Engkau berkati Tuhan. Kau jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Kau berikan damai sejahtera dalam kehidupan keluarga-keluarga ini Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa. Engkau meteraikan dengan kuasa-Mu. Kau berkati Tuhan.